Siapkan mentalmu, hidup ini pasti beda-beda. Orang yang susah menerima ini susah hidup biasanya. Kalau kebenaran itu hanya versimu terus, tiap hari kamu kaget, marah, mangkel, tersinggung, ada orang yang berbeda sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa masih tetap ngaji kembali. Oke. Terus sekarang masuk ke adab ikhtilafnya. Ada 3 istilah yang harus dibedakan katanya Syekh Al-Wani. Ada istilah ikhtilaf, ada istilah jadal, ada istilah syikok. 3-tiganya ada dalam Al-Quran. Kalau ikhtilaf itu berbeda pendapat. Satu akar kata dari khilaf. Dari kata-kata khulfa. Cuma kalau khilaf itu lebih luas. Semua jenis perbedaan pendapat itu khilaf. Termasuk yang berlawanan. Berlawanan itu bahasa Arabnya did. Cuma tidak semua ikhtilaf itu khilaf. Karena ikhtilaf itu bagian dari khilaf. Kalau ikhtilaf itu lebih ke perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, itu ikhtilaf. Beda itu tidak mesti berlawanan. Kalau did itu berlawanan. Kalau khilaf itu bisa masuk juga yang berlawanan. Jadi mohon maaf Pak, saya khilaf. Nah itu khilaf itu berarti melakukan sesuatu yang kebalikannya. Harusnya kamu jujur, kamu bohong. Itu khilaf namanya. Khilaf itu bukan, kalau di Indonesia kan khilaf itu salah tapi tidak sengaja. Kamu tidak niat begitu. Wah, mohon maaf Pak, khilaf saya Pak. Kalau khilaf itu justru yang ada didnya, ada konotasi berlawanan. Itu khilaf. Kalau ikhtilaf itu beda. Misalnya dosennya nyuruh, tolong bikin makalah 20 halaman. Terus kalau saya beda sama Bapak, tidak 20, tapi 50 halaman. Nah, itu ikhtilaf namanya. Tidak berlawanan, tapi beda. Itu ikhtilaf. Saya suka yang rambutnya panjang, kulitnya putih, hidungnya mancung. Nah, kalau saya tidak begitu. Saya sukanya yang rambutnya keriting, hidungnya pesek, dan kulitnya hitam misalnya. Nah, itu kan ya sama-sama perempuan kan maksudnya. Podo, seneng perempuan cuma beda selera, itu ikhtilaf. Kita cuma ikhtilaf saja, bukan khilaf. Kalau khilaf itu kebalikannya. Saya suka laki-laki, kalau saya suka yang perempuan. Nah itu khilaf berarti. Mohon maaf saya khilaf, sukanya beda. Oke, itu ikhtilaf. Nah, dalam perbedaan itu, ketika seseorang terus yakin dengan kebenarannya, ketemu dengan pandangan yang berbeda tadi, terus saling beradu kebenaran. Itu namanya jidal. Jidal itu terjadi dari 2 orang yang sama-sama punya kebenaran. Nanti kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ada orang yang tidak ngerti apa-apa, kasih aja mau'izah hasanah. Ada orang yang sama-sama ngerti tapi menurutmu keliru ini. Nah, itu wajadilhum billati ahsan. Jadi jidal itu untuk orang, debat itu untuk orang ngerti sama ngerti tapi berbeda. Jangan mau debat sama orang kamu ngerti dia tidak ngerti. Atau sebaliknya, dia ngerti kamu tidak ngerti. Hasilnya mesti tawuran. Jadi jidal itu ngerti sama ngerti. Kok kamu tiba-tiba ada yang ngajak debat dan menurutmu ini orang ini tidak ngerti, ikut-ikut aja komentar, ikut-ikut aja ngomong, wis tinggalin. Karena kalau tidak, kamu akan terseret ke dia.
Begitu dia tidak paham, maki-maki, terus kamu ikut-ikutan maki-maki. Dasar binatang, kamu juga binatang. Oh, mesti ngono terusan. Jadi, jangan jidal sama orang yang tidak ada isinya. Untuk jidal itu harus sama-sama punya isi, punya argumen, terus saling nyari mana yang lebih baik, mentarjeh di antara argumen kita ini. Kalau memang tidak bisa ditarjeh, akhirnya ya mauquf, ya sudah kamu jalan milikmu, aku jalan milikku. Syukur-syukur kita sepakat dengan satu kebenaran tertentu bisa ditarjeh. Kan gitu, itu namanya jidal. Maka Quran wanti-wanti bener. Mau idho hasanah nggak dikasih bilatihiya ahsan. Bil hikmah tidak dikasih bilatihiya ahsan. Tapi jidal diwanti-wanti, harus yang baik loh ya. Karena lahirnya khilaf, permusuhan itu dari jidal ini. Jadi hati-hati. Yang kedua jidal. Jidal yang tidak sehat akan melahirkan sikok. Kamu tadi misalnya sama temanmu yang tidak ngerti apa-apa kok jidalnya berlanjut, lahirnya sikok. Jadi keras, kasar, pamer kepinteran masing-masing, ingin menang-menangan. Itu sikok sudah. Jadi kalau pas kamu ada diskusi, ada debat, coba dicek. Itu makomnya ikhtilaf, apa jidal, apa sikok. Kalau ikhtilaf itu masing-masing menjelaskan pendapatnya dan menunjukkan kita beda di sini. Mari kita ambil hikmah, itu bisa bil hikmah. Tapi kalau saling ingin mencari mana yang lebih benar, argumenku ini loh, argumenmu itu, terus saling bersikuku, saling beradu argumen, itu jidal. Tapi begitu jidalnya jadi nggak sehat, akhirnya saling menyerang, saling menjatuhkan, tidak mau dikalahkan, tertutup terhadap kemungkinan kebenaran yang lain, itu sikok. Yang paling bahaya sikok. Ikhtilaf itu manusiawi. Kalau jidal itu perhatikan syarat-syaratnya, sudah pantas untuk jidal apa tidak. Kalau sikok 100% jangan masuk ke sana. Hasilnya sikok itu pasti perpecahan, bencana tadi. Tragisnya di antara kita yang terjadi lebih banyak sikok. Jadi diskusi yang keras, kasar, nyari menang-menangan, pamer keunggulan masing-masing dan menjatuhkan yang lain. Pingin dirinya jadi yang paling diakui, itu sikok. Jangan masuk ke ranah ini. Sikok itu bales-balesan yang tidak sehat. Kan ada cerita, mungkin dulu pernah saya ceritakan, di Adabul Ikhtilaf juga ada. Jadi satu ketika Abu Bakar duduk-duduk sama Nabi. Tiba-tiba lewat orang Yahudi. Begitu lihat Abu Bakar, tidak tahu ada masalah apa dengan Abu Bakar, tiba-tiba dia maki-maki. Pokoknya muni-muni lah, berbunyi-bunyi. Nah, Abu Bakar diem. Ini orang, pokoknya dianggap orang tidak waras lah. Udahlah, nggak usah didengerin. Lama orang ini ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Lama-lama Abu Bakar panas. Ini kok didiemin terus malah ngomong jelek terus. Akhirnya Abu Bakar berdiri, dibales sama Abu Bakar. Dia maki apa dibales. Ya kayak tadi, mungkin dasar binatang genti, dasar kamu bangunan genti, mungkin gitu. Dibales. Tadinya waktu Abu Bakar diam, itu Nabi ada di sebelahnya Abu Bakar dan ikut jejer sama Abu Bakar. Begitu Abu Bakar berdiri dan bales, Nabi pergi. Wah, begitu Nabi pergi, Abu Bakar terasa, wah, keliru aku ini wis mesti. Akhirnya Abu Bakar menyudahi debatnya, terus tanya, Nabi, ngapain tadi kok jenengan tiba-tiba pergi? Kan sebelumnya sama saya diem santai-santai aja meskipun dimaki-maki. Katanya Nabi, waktu kamu dimaki-maki dan kamu diem, itu malaikat banyak di sekeliling kita ikut mendoakanmu. Tapi begitu kamu berdiri dan bales, malaikatnya pergi semua. Aku ya pergi, malaikat aja pergi. Jadi itu Abu Bakar. Saya tidak tahu kalau kita. Kamu kan sering begitu. Ada orang maki-maki, alah biarin aja, tidak apa-apa. Dia orang tidak ngerti. Maki lagi, masih. Nanti kalau sudah lama kan kamu mesti pengen balas. Nah itu
Semula kamu dijajari malaikat, tapi begitu kamu balas malaikatnya pergi, setannya ganti datang. Jadi hati-hati, yang tidak penting-penting tidak usah dibalas. Oke, nah ini petunjuk sebelum terjadi beda pendapat. Ya hidup ini memang natural, ada beda-beda. Tapi sebelum menegaskan perbedaan, ada beberapa pedoman yang harus kita ingat. Yang pertama, kalau memang bisa tidak berbeda, sebaiknya tidak usah berbeda. Misalnya untuk hal-hal furu'iyah, hal-hal sepele yang tidak penting sama sekali, tidak masalah. Tidak berbeda, tidak apa-apa. Para ulama zaman dulu itu banyak sekali yang tolerannya luar biasa. Kalau di Indonesia kan sangat terkenal ceritanya Buya Hamka sama Yai Idham Khalid waktu bareng-bareng ke Mekah naik di kapal. Buya Hamka yang Muhammadiyah pas jadi imam harusnya tidak kunut, tapi kunut. Idham Khalid yang harusnya kunut waktu beliau jadi imam tidak kunut. Karena toleran sama makmumnya. Jadi yang dipikir makmumnya. Kalau hari ini kan kebalik, imamnya. Imamnya saya kunut dulu ya, imam izin dipikir. Kalau Buya Hamka sama Yai Idham Khalid makmumnya. Di makmum saya ada Buya Hamka, maka saya tidak kunut. Yang satunya di makmum saya ada Yai Idham Khalid, maka saya kunut. Wong itu urusan furu'iyah, bukan elementer. Jadi kalau bisa tidak berbeda, mbok tidak usah berbeda. Kalau untuk hal yang tidak sangat penting, mbok sudah saling ngalah saja. Itu loh maunya. Hari ini kan enggak. Kita selalu ingin menegaskan identitas secara berbeda dengan yang lain. Padahal harusnya kita satu. Harusnya kita lebih banyak nyari yang sama di antara kita. Wong sama-sama muslimnya, umatan wahidah. Tapi hari ini kita selalu nyari yang lebih beda. Seragam aja kan nyari beda. Sama-sama seragam putih. Oh, kita kan aliran ini. Kasih hijau-hijau dikit. Oh, yang sana kasih biru-biru dikit, yang sini kasih merah-merah dikit. Selalu ingin ada bedanya. Padahal harusnya kalau memang tidak urgent sama sekali, tidak usah nyari yang beda. Kalau bisa sama, sama aja semua. Kecuali memang tidak bisa sama. Ya tidak apa-apa berbeda. Jadi yang pertama ingat-ingatlah itu. Yang kedua ingatlah Nabi itu sangat membanggakan persaudaraan antar muslim. Jadi bolak-balik Nabi itu membayangkan umatku. Al-mu'minun di antara orang-orang mukmin itu kalbunyan. Yasuddu ba'duhum ba'do dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang konotasinya ke sana. Persaudaraan. Jadi semua muslim yang lain itu saudaramu. Jadi ya kayak kamu sama saudara kandungmu itu loh kan. Ya sok-sok gegeran, sok-sok konflik. Tapi kan enggak sampai segitunya terus jadi musuhan, pukul-pukulan, apalagi bunuh-bunuhan kan enggak. Ini saudaramu sendiri. Jadi hayatilah pergaulanmu sesama muslim sebagai sesama saudara. Dalam arti rukun. Bukan berarti Pak jatuh cinta sama saudara sendiri kan tidak enak Pak. Ya, tidak begitu maksudnya. Jadi cinta dan sayangnya itu cinta sesama saudara. Bahwa nanti kok jatuh cinta beneran nikah ya Alhamdulillah. Jadi lu Nabi malah senang juga begitu. Karena di antara meraketkan itu kan kalau para wali zaman dulu perkawinan. Jadi kalau yang satu nuduh dasar Wahabi, yang satu nuduh dasar tukang bid'ah, kawin aja. Enak. Ya, di antara grupnya itu bikin perkawinan banyak-banyak nanti kan jadi satu. Oke, jadi ketika kita, Pak saya kok beda sama dia akidahnya, enggak apa-apa beda, tapi ingatlah Nabi itu gembiranya luar biasa kalau kita selalu merasa satu saudara. Ya, bagaimana memperlakukan saudara kita pasti sudah ngerti. Jadi yang kedua itu, yang pertama kalau bisa tidak beda ya mending sama. Seandainya harus berbeda, ingat-ingatlah kita saudara. Terus
Ya, untuk hal-hal yang fundamental memang harusnya sama, tidak berbeda. Hal-hal tertentu, akidah misalnya. Pak, saya tetap Islam tapi Tuhannya ganti ya Pak. Bosan Pak, sejak dulu itu saja, tidak bisa. Tidak bisa nego, Pak. Nabinya ganti ya Pak, biar ada fotonya gitu loh Pak, nyari yang cakep-cakep, tidak bisa. Untuk yang fundamental tidak bisa nego. Harus sama semua. Beda itu untuk hal-hal yang tidak fundamental, tidak dasar, yang cabang, yang furu'iyah. Kalau ada yang ngajak bikin Tuhan baru pasti salah. Untuk hal-hal yang kalau kita ambil itu kita keluar dari koridor keislaman, ya sebaiknya harus sama. Kita harus dakwah diutamakan ke sini, bukan untuk caci maki hal-hal furu'iyah. Terus yang keempat, biasakan watawasau bil haq watawasau bis sober, bukan caci maki. Saling menasehati, bukan saling sindir. Biasanya yang dapat panggung nyindir yang tidak dapat panggung. Tidak, jangan saling sindir. Yang dapat kesempatan nyindir, nyindir. Yang tidak dapat kesempatan untuk nyindir. Jadi saling menasehati tentang kebenaran dan dengan sabar. Kalimat dengan sabar ini di banyak ayat disebut, mungkin karena memang Allah tahu nanti sampai besok-besok di antara kelemahan kita itu susah untuk sabar, ngajak pada kebenaran dan kebaikan. Biasanya pingin cepet, pingin sekali ngomong orang langsung mau percaya dan terima. Agak susah. Jadi nanti ada alasannya kenapa orang susah sekali begitu dikasih tahu menerima. Terus sadarilah bahwa kita banyak kelemahan, carilah kalau ada masalah ulama, fuqaha yang ilmunya dalam, perilakunya juga soleh. Jadi kalau dalam Islam tidak bisa cuma ilmunya, dua-duanya. Jadi orang yang pengetahuannya dalam, perilakunya juga baik. Jadikan mereka rujukan. Tidak usah gaya mikir dewe wis. Tidak nyampe kita. Tidak makomnya. Wong fikih kuliah dapat nilai C, debat tentang fikih. Nggak level. Jadi wis, pokoknya kamu cari aja kan. Kalau kita tidak makomnya kan, yang bisa kita lakukan nyari orang yang bisa kita ikuti. Kayak kalau kita sakit itu kan bukan belajar ilmu tentang penyakit, tapi kita nyari dokter yang bisa kita percaya, yang kita cocok, pintar menyembuhkan. Oke, jadi level kita di situ. Nggak usah, wah saya Quran dan hadis saja Pak. Quran hadis apa, ngaji aja masih ngeja. Bisanya dari terjemahan. Jadi enggak lah. Kita cari ulama kalau memang bukan ahlinya. Cari yang kita anggap memang ahlinya. Di antara parameternya ya ilmunya dalam, perilakunya baik. Jangan cuma dari pinter ceramahnya. Sekarang banyak orang kalau sekedar pinter ceramah aja, artis-artis yang main film itu kok ceramah luar biasa itu. Acting tapi kan. Kan ada yang acting jadi Mbah Hasyim Asy'ari, ada yang acting jadi Cokro Aminoto, itu mantep wis. Ada yang acting jadi Soekarno, kaya Soekarno tenanan, tapi kan cuma acting. Hari ini kelihatannya banyak juga yang acting jadi ulama. Tiap hari WA, nasihat-nasihat. Tiap hari WA, tolong aminkan. Wos, ampuh iki. Oke. Hati-hati ya. Kita ini makomnya masih kita nyari ulama. Wong kita belajar baru dikit-dikit. Terus kalau ada yang ngeritik kita, mengingatkan kita, tadi kan kita disuruh watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita yang kena tawasaunya, ya kita harus sadar, tidak perlu tersinggung. Alhamdulillah masih ada yang peduli sama kita. Masih ada yang nganggap kita saudara. Karena menurut saya lebih sakit dicuekin daripada diingetin terus. Kalau ada temenmu cerewet,
apa-apa, "Mbok jangan gitu, mbok jangan gini." Itu menurut saya lebih menyenangkan daripada punya temen cuek. Gimana aku pakai baju gini pantas enggak? Karepmu. Pakai ini pantas enggak? Karepmu. Ya itu enggak enak. Mending rada cerewet sithik. Alhamdulillah dia masih peduli. Nah, hal yang sama kalau kamu ada temanmu watawasau bil haq padamu. "Mas, menurut saya kamu itu salah, Mas. Harusnya gini." "Oh ya, terima kasih ya. Sudah peduli." Meskipun terus enggak mbok turuti. Tapi kan alhamdulillah ada yang peduli sesama saudara. Ya nanti kalau dia tanya lagi, "Loh kok enggak dituruti?" "Oh, saya pendapatnya beda sama kamu. Dasarnya saya juga beda, jadi mohon maaf ya." Oh, nanti temenmu kan harus watawasau bisober. "Oh ya, saya sabar. Besok tak nasihati lagi, jangan bosen ya." "Ya, saya juga sabar dengerin." Kan itu. Oke, jadi itu watawasau bil haq, watawasau bisober. Jadi sebelum ikhtilaf, perhatikan adab-adab ini. Jadi tidak kesusu gegeran. Kalau bisa ndak gegeran, ya ndak usah gegeran. Wong kita jangan-jangan kita sebenarnya sama pendapat kita, hanya cara mengungkapkannya beda. Atau seandainya memang gegeran, kita ini sebenarnya saudara kok masihan. Atau ini urusan fundamental, wah ini urusan dasar ya, kita wajib sama ini. Karena kalau kita ndak sama, salah satu di antara kita keluar dari Islam. Tahu yang keempat, yo kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sebelum kita tegaskan bahwa kita berbeda. Tapi kita ini orang-orang ndak ngerti, orang-orang bodoh, cuma mahasiswa jurusannya juga umum, ngaji juga jarang, ilmu agama juga ngertinya 1-2. Ustadznya juga ustadz TV, ngajinya juga ngaji YouTube misalnya. Ya berarti kita cari ulama, kita cari ustadz yang menurut kita ilmunya dalam dan perilakunya bisa ditiru. Nah, terus mari kita siapkan mental, baik mental untuk mengingatkan maupun mental menerima peringatan. Oh, ini lebih cerah masa depan kita dalam Islam. Oke, terus sekarang kita agak filosofis. Coba kita cek ya, kenapa sih kok terjadi ikhtilaf? Bolak-balik orang ngomong bahwa perbedaan itu niscaya. Niscaya itu maksudnya tidak bisa dihindari. Ada beberapa sebab. Yang pertama sunnatullah. Sunnatullah itu ya memang skenarionya Allah begitu. Wa ja'alnakum sir'atan wa minhajan. Kita jadikan kalian umat manusia itu berjalan-jalan berkelompok-kelompok. Kenapa begitu? Secara sunnatullah yang pertama, alam dan hidup ini diciptakan bervariasi beda-beda. Kholeknya, ciptaannya Allah itu macam-macam. Niscaya sudah. Dalam hal apapun, situasi objektif maupun situasi subjektif itu macam-macam. Mulai cuaca, mulai iklim, mulai hawa, mulai macam-macam. Alam ini selalu beda-beda. Nyari yang persis plek 100% itu susah. Sampai orang kembar sekalipun pasti ada bedanya. Ya paling tidak beda namanya. Ya sak kembar-kembarnya orang kan namanya mesti beda. Nek namanya sama bingung bapak. Jadi ndak, alamiah itu beda, tidak sama. Kalau orang ini sama semua kan juga menyusahkan. Wajahnya podo, rambutnya podo, ndak, beda. Termasuk tabiat manusia. Kepribadian, watak, pemikiran orang itu pasti beda-beda. Tergantung sejarahnya masing-masing. Yang lahir di iklim panas, yang lahir di iklim yang dingin, di situasi yang ramah kayak Jawa, Indonesia, atau di situasi agak ganas kayak di Timur Tengah, padang pasir, cara berpikirnya mesti beda. Jadi itu tabiat alam, tabiat manusia. Jadi pasti beda, tidak mungkin tidak.
Cara menanggapi realitas juga setiap orang beda-beda. Yang bapaknya mungkin TNI, ABRI, disiplinnya luar biasa, sama yang bapaknya mungkin seniman, sastrawan, santainya luar biasa. Itu kan wataknya terbentuk secara berbeda. Yang satu mungkin kalau bangun aja disemprit harus baris dulu misalnya. Yang satu dicuekin bah kowe tangi bah ora. Nah, cara berpikirnya mesti berbeda. Gitu loh. Jadi itu tabiat alam sudah. Karakter manusia memang begitu. Temanmu itu ada yang ngamuan, ada yang tersinggungan, ada yang sinis, ada yang macam-macam wataknya. Itu dibentuk oleh sejarah mereka masing-masing. Itu otomatis sudah. Orang yang susah menerima ini susah hidup biasanya. Kalau kebenaran itu hanya versimu terus, tiap hari kamu kaget, marah, mangkel, tersinggung, ada orang yang berbeda sama kamu. Jadi siapkan mentalmu, hidup ini pasti beda-beda. Yang kedua, agama juga begitu. Buktinya apa? Banyak sekali tafsir agama. Banyak sekali pendapat-pendapat. Qurannya sama, hadisnya sama. Tapi madhab itu puluhan. Meskipun bagi kita akui 4 kalau fikih. Belum madhab kalam, belum madhab tasawuf, berapa puluh thariqat yang ada. Ayat, ada yang mutasabihat, ada yang muhkamat. Jadi ternyata tabiatnya agama secara sunatullah juga ikhtilaf, macam-macam. Secara sengaja memang sama Allah dibikin ada yang mutasabihat. Pasti nanti aja yang menafsirkan A, ada yang menafsirkan B, monggo. Kita tugasnya cuma fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan tabrakan. Jadi tabiat agama itu ikhtilaf. Apalagi kalau agama dipersempit lagi dalam nas, teks. Quran, hadis, tabiat bahasa. Bahasa itu satu kalimat bisa berjuta makna. Kata asem misalnya, itu bisa asem buat masak, bisa asem buat misuh. Ya kan? Itu hanya asem. Belum asu. Loh, asu itu tandingannya ASI. Kalau ASI air susu ibu, kalau asu air susu umi. Oke, loh ya kan sekarang banyak yang manggil umi, jadi kan anak kecil harus dikasih asu biar lebih islami daripada ASI. ASI kan cuma ibu. Oke. Nah, ya kan, itu kan bahasa. Satu kata ribuan makna. Belum lagi yang satu kalau pacaran akhi, ukhti kan gitu. Ya, yang satu romantisnya gitu, yang satu enggak romantis belas, pimblo, piye yang was. Jadi bahasa lebih dahsyat lagi perbedaannya. Jadi alam realitas ini beragam. Manusia dengan segala wataknya, lahir batinnya juga beragam. Agama juga ternyata memungkinkan keragaman. Apalagi bahasa. Hidup ini kan tidak bisa tanpa bahasa. Kamu ngomong pakai bahasa, mikir juga kan pakai kategori-kategori bahasa. Kalau tidak ada bahasanya, tidak ada istilahnya, kamu tidak bisa mikir. Semuanya pakai bahasa. Dan ternyata bahasa itu pemahamannya juga macam-macam. Maknanya bisa berbeda-beda. Kita harus jadi anak soleh. Soleh itu yang macam-macam. Ada yang fokus soleh itu yang penting akhlaknya baik. Ada yang soleh itu yang penting rajin ke masjid. Ada yang soleh itu macam-macam. Belum lagi soleh yang soto Pak Soleh. Macam-macam loh, podo-podo soleh. Itu bahasa. Jadi sebab ikhtilaf itu sunnatullah. Terus, kalau ini psikologi. Kenapa perbedaan selalu terjadi? Manusia itu ambivalen. Itu sebenarnya nama lain dari manusia itu kompleks. Kita sadar
bahwa perbedaan itu tidak bisa dihindari, tapi sekaligus kita tidak nyaman kalau berbeda. Itu alami sudah. Kamu tahu sih orang itu cara berpikirnya beda-beda, cara dia menangkap kenyataan beda-beda, tapi berdekatan dengan orang yang beda itu kamu tidak nyaman. Itu watak sudah manusia. Jadi makanya di situ disimpulkan ya perbedaan memang fakta yang tidak bisa dihindari. Tapi karena tidak nyaman tadi, maka kebersamaan atau kesamaan itu harus diusahakan. Jadi dua hal yang hidup dalam diri kita secara sekaligus. Kita tahu dan sadar bahwa perbedaan tidak bisa dihindari, tapi kita tidak bisa bohong bahwa dekat dengan yang berbeda dengan kita itu tidak nyaman. Kita yang terbiasa hidup sakarepe dhewe jorok-jorok dikit tidak masalah. Itu mungkin tidak nyaman kalau dekat orang yang bersihan. Dikit-dikit cuci tangan, cuci kaki, dikit-dikit tidak betah. Keringat dikit aja kamu sudah tidak enak. Tapi sementara yang sini bajunya nggak dicuci 3 minggu, nggak pernah mandi, nggak masalah. Itu kan tidak nyaman, dua-duanya tidak nyaman. Yang suka hidup sembarangan tidak nyaman, yang suka hidup bersihan juga tidak nyaman. Yang satu cara berpikirnya adilnya luar biasa, yang satu cara berpikirnya santainya luar biasa. Itu dua-duanya saling tidak nyaman pasti. Padahal dua-duanya sadar loh, ya manusia itu memang beda-beda. Tapi sama-sama tidak nyaman. Itulah sunatullah mengapa terjadi ikhtilaf. Mengapa terus macam-macam. Ketidaknyamananmu harus diperjuangkan. Biar kamu tetap bisa bersama dia meskipun kamu merasa tidak nyaman. Ini kan perlu rumusan-rumusan khusus. Jadi sebab ikhtilaf selanjutnya karakter ambivalen manusia. Manusia itu selalu begitu. Katanya pingin sendiri, tapi begitu sendiri nulis puisi, aku kesepian. Susah ya. Oke. Jadi sebab ikhtilaf. Terus ada lagi psikologi manusia yang bikin selalu berbeda apa? Manusia itu agresif. Selalu ingin menang, lebih unggul dari yang lain. Ini karakter, kalau bahasanya Thomas Hobbes, homo homini lupus. Bahasanya Nietzsche, manusia selalu punya hasrat untuk berkuasa. Selalu ingin, aku lebih unggul darimu, aku lebih baik. Itu karakter agresif namanya. Yang mendeteksi karakter ini Sigmund Freud dalam psikoanalisisnya. Sebenarnya manusia itu kompleks. Bisa pasrah menerima, juga bisa agresif. Dua-duanya punya. Cuma sejarah hidup nanti yang menentukan orang ini karakternya yang mana. Biasanya karakter agresif lebih kuat. Disadari atau tidak disadari. Jadi agresif itu ya pengen menaklukkan orang lain, pengen menguasai. Bahkan kalau mungkin yang lain biar hancur, akulah pahlawannya. Jadi kalau bahasanya di situ tak tambahi, kalau bahasanya eksistensialis, ini karakter yang konotasinya egosentris. Dunia ini muternya di sekelilingku saja. Akulah yang harus jadi pusat perhatian. Itu sebenarnya karakter manusia. Semua orang harus menatap padaku. Semua harus takluk, tunduk padaku. Aku ini orang penting, aku ini orang luar biasa. Kamu boleh menyangkal tapi kamu sering punya perasaan itu. Buktinya apa? Kalau dicuekin kamu marah. Kalau orang tidak peduli sama kamu, kamu tersinggung. Kalau dibantah, kamu pingin bales. Meskipun kamu tahu kamu salah. Kamu ngantri misalnya, nyerobot, diingetin, Mas mbok jangan nyerobot. Kamu tahu itu salah, tapi kamu mesti balas. Nyari alasan biar kamu tetap benar. Loh, yang lain juga nyerobot kok didimin aja, saya kok diingetin, tidak adil itu. Ono wae alasannya. Kalau sudah jelas-jelas salah, diwawancara, Mbak kan tidak boleh begitu. Ngapain sih usil sama saya? Urusan besar-besar banyak, ada korupsi, ada hubungannya apa, udah salah kok malah.
Nggak mau diingetin. Ngapain usil sama saya? Urus itu korupsi, urus itu kesenjangan sosial, urus itu. Ya tapi sampean salah. Orang nggak mau disalahkan. Karena berarti menyalahi karakternya untuk menguasai yang lain. Ada rasa itu. Di levelmu sendiri kamu ingin jadi penguasanya. Ya levelmu itu berarti makommu. Mungkin di kamar kos, mungkin di rumah, mungkin di kelasmu, mungkin selalu ingin agresif. Itu yang bikin orang, sebenarnya dia ngerti beda pendapat itu sunatullah. Kenapa kok terus gegeran terus? Pingin dia yang jadi penguasanya. Pingin dia yang menguasai wacananya. Pingin dia yang dianggap benar. Bolehlah kita beda, tapi kan tetap aku yang paling benar. Selalu begitu. Itu karakter agresif. Ada dalam setiap diri kita, makanya hati-hati. Kalau tidak hati-hati, egosentrisme tadi jatuhnya pada kesombongan. Kesombongan nama lain dari musyrik tadi, katanya Al-Quran. Jadi jangan-jangan kita ini kaum musyrikin semua. Merasa besar. Buah dari karakter agresif kita. Oke, nah karakter agresif inilah yang bikin medsos itu tiap hari rame. Yang bikin ada urusan sekecil apapun jadi besar. Kenapa? Ketika orang merasa hal ini bisa membuatku menang, maka hal kecil akan jadi besar. Dengan selama ini aku kalah mumpung ada isu ini, dengan isu ini mungkin aku menang. Itu karakter agresif. Mungkin tidak ada hubungannya sama politik malah, mungkin tidak ada hubungannya sama budaya, mungkin tidak ada hubungannya sama kepentingan apapun. Tapi kepentingan agresif ini biasanya mendorong. Kadang-kadang ada orang biar aja aku keluar uang banyak tapi puas. Nah, itu karakter agresif. Ingin dirinya menang. Seandainya bukan aku yang menang, jangan sampai dia yang jaya. Kan ada yang prinsipnya begitu. Tak tembak kok nolak. Biar aja, yang penting bukan temanku yang itu yang nembak diterima. Nah, ada perasaan begitu. Kalau lebih tinggi dari aku tidak masalah. Nah, itu karakter agresif namanya. Pingin dia selalu unggul, pingin dia selalu menang. Nah, itu penyakit. Kamu sadari apa enggak, di banyak level hidupmu kamu terjangkiti penyakit ini. Dan itulah sumber konflik. Sebenarnya kalau kamu cerdas, kamu bisa memanfaatkan karakter ini untuk menang dari orang lain. Orang itu suka dipuji, suka dibesar-besarkan. Nah, untuk mengambil hatinya, pujilah dia, besar-besarkanlah dia, mesti dia. Secara tidak sadar, dia sebenarnya kamu taklukkan. Wah, sampean itu hebat, luar biasa ya. Kagum sekali lagu sama sampean itu. Oh iya toh, wah baru tahu saya kalau saya dianggap besar. Terus, Mas ada uang berapa Mas? Oh itu dia kalau sudah begitu nolaknya susah wis itu. Jadi habis ngomong, wah saya itu pingin kayak sampean, malam ini bisa nginep sini gak Mas? Itu mesti nolaknya susah mesti. Jadi ketika kamu tunjukkan bahwa kamu tunduk di bawah dia, itu biasanya terus dia kelepek-kelepek malahan. Tapi kalau kamu lawan, dia balas mesti. Oke, kita punya karakter agresif. Tunjukkanlah, biar aja. Wah hebat sampean, pinter sekali. Saya gak ngerti loh yang kayak gitu. Besok urusan sama dia lancar mesti. Tapi kalau kamu melawan, dia akan melawan balik. Itu pentingnya ngerti psikologi itu. Oke, jadi perhatikan karakter agresif.